Tabi pun, pemirsa, jumpa lagi bersama saya Rista Putri di acara Sabura News. Pemirsa, pemerintah Kota Bandar Lampung menyerahkan 3 unit truk pengangkut sampah baru kepada Dinas Lingkungan Hidup sebagai upaya memperkuat penanganan sampah di kota tersebut. Pemerintah Kota Bandar Lampung menyerahkan 3 unit truk pengangkut sampah baru kepada Dinas Lingkungan Hidup sebagai upaya memperkuat penanganan sampah di kota tersebut. Penyerahan dilakukan langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, di halaman kantor Pemkot pada Rabu pagi. Eva menyampaikan bahwa pengadaan armada angkut sampah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kebersihan kota. Ia juga menyebutkan bahwa pengadaan kendaraan angkut sampah juga akan kembali dilakukan pada perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun ini, serta di APBD murni tahun berikutnya. Eva juga mengungkapkan keinginannya agar Pemkot ke depan bisa membeli armada pengangkut sampah modern seperti yang digunakan di DKI Jakarta. Ia menegaskan agar wilayah jalan-jalan protokol di kota ini bersih dari sampah. Alhamdulillah kita beli mobil lagi 3, nanti di perubahan lagi ada, tim murni juga ada, tidak lain ini untuk penanganan sampah di Bandar Lampung. Dan harapan kita sampah di Bandar Lampung ini benar-benar ya bisa tidak ada. Mulai ada tekankan sekali kepada KUPT, tolong titip wilayahnya masing-masing. Mudah-mudahan dengan apa yang mereka lakukan ini, KUPT yang baru-baru ini kerjanya sesuai dengan harapan kita. Tidak ada lagi titik-titik sampah, walaupun toh ada, mereka tetap bisa mengangkutnya dalam waktu tidak lama. Misalkan sejam itu udah banyak sampahnya diambil oleh KUPT. Karena tugas-tugas dari KUPT ini adalah menjaga kebersihan yang ada di lingkungannya masing-masing. Nanti insya Allah kalau Kota Bandar Lampung ada rezeki, kita juga akan beli mobil sampah yang kayak di DKI itu, yang jadi bisa jalan protokol, bisa direpikan tiap 2 jam sekali. Dari Bandar Lampung, Noprian Haryanto, Sabura TV melaporkan. Berita selanjutnya, Bandar Lampung Expo 2025 resmi ditutup dengan capaian menggembirakan, terutama di perputaran uang selama 8 hari pelaksanaan mencapai 2,1 miliar rupiah. Bandar Lampung Expo 2025 resmi ditutup dengan capaian menggembirakan, terutama di perputaran uang selama 8 hari pelaksanaan mencapai 2,1 miliar rupiah. Event ini tidak hanya menjadi ajang promosi UMKM, tapi juga menunjukkan wajah kemajuan kota Bandar Lampung. Digelar sejak 12 hingga 19 Juli 2025, Bandar Lampung Expo diikuti puluhan pelaku UMKM, Dinas Pelayanan Publik hingga komunitas seni dan budaya. Total ada 50 tenda stand dengan sekitar 75 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang ambil bagian. Acara penutupan berlangsung meriah dihadiri oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana dan Wakil Wali Kota Dedi Amrullah. Alhamdulillah Bandar Lampung Expo 2 hari selesai dan semua rangkaian kegiatan di Bandar Lampung Expo ini selesai, spektakuler, antusiasme masyarakat luar biasa, dan ini adalah prestasi yang luar biasa. Jadi terima kasih kepada panitia, Pak Seda, Pak Dedi yang sudah luar biasa, semua dinas, sudah itu Perkopimda juga luar biasa, bank-bank yang ada di Bandar Lampung, BUMD kita semuanya bergerak untuk Bandar Lampung, dan juga guna mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Bandar Lampung yang semuanya merespon semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Doanya mudah-mudahan semua program ini berjalan dengan baik ke depan untuk Kota Bandar Lampung yang akan datang semua bisa berjalan seperti yang sekarang. Bandar Lampung Expo 2025 tak hanya menjadi pesta rakyat, tapi juga membuktikan bahwa kota ini mampu menjadi motor penggerak ekonomi kreatif dan pusat inovasi publik di masa depan. Dari Bandar Lampung, Noprian Haryanto, Sabura TV melaporkan. Alhamdulillah, baru saja kita sama-sama sedang bersama Bandar Lampung Expo telah ditutup oleh dan terkait perputaran
perputaran teman-teman lain, selama kerajinan dan batik yang laku di Pemerintah Kota Bandar Lampung terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh kelurahan. Pemerintah Kota Bandar Lampung terus mendorong penguatan ekonomi kerakyatan melalui pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh kelurahan. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana menyampaikan bahwa koperasi di tingkat kelurahan mendapatkan bantuan modal awal masing-masing sebesar 100 juta rupiah. Total anggaran yang dikucurkan mencapai 12,6 miliar rupiah untuk 126 kelurahan. Tak hanya itu, koperasi juga mendapatkan akses pinjaman dari pemerintah pusat hingga 3 miliar rupiah. Pemerintah berharap koperasi dapat menjadi motor penggerak UMKM, sekaligus mendongkrak pendapatan asli daerah di tengah terbatasnya sektor pertanian di perkotaan. ini hari koperasi ini Bunda. Terkait hari koperasi ini seperti apa Bunda? Oh ya, hari koperasi kita langsung semua notaris yang semua koperasi Merah Putih yang ada di Bandar Lampung, surat-surat kan sudah kelar, notaris sudah kelar semuanya, dan kita memberikan bantuan 100 juta per koperasi Merah Putih yang ada di Bandar Lampung modal awal. Harapan kita koperasi yang ada di Bandar Lampung ini, karena kita nggak ada pertanian ya, nggak ada pertanian, nggak ada kelautan, fokus untuk melayani UMKM dan juga pedagang-pedagang kecil. Harapan kita mereka bisa melayani dan juga memberikan support kepada pedagang dan juga UMKM. Nanti koperasinya ikut ambil koperasi. Koperasinya fokus jual barang bang. Fokusnya UMKM. Tadi kan ada yang mau donatur sembako. Nah kalau sembako nanti kita lihatlah. Apalagi kan kita 2 bulan sekali kan memang bagi beras ya. Nanti mungkin koperasi yang ada nanti kita bicara lebih lanjut gimana teknisnya untuk koperasi yang menyiapkan sembako di Bandar Lampung. Pengawasannya juga apa? Pengawasan kita tadi udah bilang nanti ada dari Kapolres, ada dari Pak Kajari, dan tanggung jawab dari koperasi dinas. Udah nggak mau salah, ini harus benar. Oke siap. Kepada koperasi. Dari Bandar Lampung, Noprian Haryanto, Saburai TV melaporkan. Penyerahan sertifikat koperasi. Kita beralih, Fakultas Hukum Universitas Lampung bersama Ikatan Keluarga Alumni Unila dan Dewan Pimpinan Daerah Arun Lampung mengadakan seminar nasional dengan tema Aspek Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pelanggaran Tata Niaga Harga Singkong di Lampung. Fakultas Hukum Universitas Lampung bersama Ikatan Keluarga Alumni Unila dan Dewan Pimpinan Daerah Arun Lampung mengadakan seminar nasional dengan tema Aspek Penegakan Hukum Terhadap Praktik Pelanggaran Tata Niaga Harga Singkong di Lampung. Seminar nasional yang berlangsung di Auditorium Fakultas Hukum Unila. Kegiatan seminar ini hadir diantaranya Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan, Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika, Rektor Unila Profesor Dr. Insinyur Lusmailia Apriani, Asisten Bidang Ekobank Seda Prop Lampung Mulyadi Irsan, Asintel Kejati Lampung Fajar Gurindro dan Ketua DPD Arun Lampung Christian Chandra. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman dalam kesempatan ini meminta aparat penegak hukum yang bermitra dengan Komisi 3 untuk melakukan analisa khusus terkait kemungkinan adanya permasalahan hukum. Kita dari kecil hidup di belakang rumah ada singkong, pada akhirnya kita harus tergantung dengan singkong, kalau petani nggak mau nanam lagi. Nah ini Fakultas Hukum Unila saya hargai, saya sangat apresiasi adik-adik BEM Fakultas Hukum Unila ya, menginisiasi acara seperti ini ya. Nanti kita agendakan, saya lagi reses ini Pak Kapolda. Sementara itu, Ketua Balik DPR RI, Bob Hasan mengatakan bahwa permasalahan singkong di Lampung turut menjadi perhatiannya sebab singkong dinilainya merupakan salah satu komoditas strategis. Kalau dia makaroni, bedanya antara sama Eropa ke arah sana, Amerika sana, kalau di timur namanya makaroni Pak. Jadi di sana Maradona. Nah, setelah kita mendapatkan masukan, ada hal yang sangat mengagetkan.
Pada kesempatan ini juga Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika dalam perspektifnya mengungkapkan bahwa terkait persoalan petani singkong, Polri harus bermitra dengan stakeholder yang ada. Dari Banten Lampung, redaksi Saburai TV melaporkan. Menyelami sejarah dan budaya bumi Roe Jurai, Museum Lampung yang terletak di Banten Lampung menjadi salah satu destinasi edukatif yang menyimpan kekayaan sejarah dan budaya masyarakat Lampung. Pemirsa, Museum Lampung Roa Jurai yang terletak di Bandar Lampung menjadi salah satu destinasi edukatif yang menyimpan kekayaan sejarah dan budaya masyarakat Lampung. Tak hanya menjadi tempat wisata, museum ini juga menjadi sarana pembelajaran bagi generasi muda. Berada di Jalan ZA Pagar Alam, Bandar Lampung, Museum Lampung merupakan museum pertama dan terbesar di provinsi ini. Diresmikan pada tahun 1988, museum ini menampilkan lebih dari 4.000 koleksi yang mencakup artefak sejarah, pakaian adat, hingga alat musik tradisional khas Lampung. Tidak hanya menyimpan benda bersejarah, Museum Lampung juga rutin menggelar kegiatan edukatif, seperti pertunjukan tari tradisional dan pelatihan membatik. Semua ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah. Ini saya sedang berada di Museum Lampung dan saat ini juga saya sedang bersama salah satu pengunjung dari Museum Lampung ini. Dengan kakak siapa kalau boleh tahu? Kak Cindy. Kak Cindy. Kalau Kak Cindy-nya kalau boleh tahu asalnya dari mana? Dari Tulang Bawang. Dari Tulang Bawang ya. Kakak Cindy-nya sendiri sering atau jarang ke museum? Jarang sih. Jarang. Jarang. Kalau menurut kakak nih ya, kalau kita sebagai anak muda ini penting nggak ya untuk kita berkunjung ke museum ini? Penting banget sih. Yang pertama itu untuk pengetahuan di Lampung kayak tentang sejarah segala macam itu sangat penting sih buat kita. Ya, terima kasih buat Kak Ulpanya udah bersedia menjadi narasumber kita pada hari ini. Terima kasih Kak Cindy. Iya, sama-sama. Bandar Lampung, Iqbal Apriyanda, Saburai TV melaporkan. Selanjutnya, surga kuliner Pasar Lebak Budi Bambu Kuning Bandar Lampung yang menampilkan beragam cita rasa khas Lampung dan Nusantara. Pemirsa, di tengah keramaian kota Bandar Lampung, berdiri sebuah pasar tradisional yang kini mencuri perhatian para pencinta kuliner. Pasar Lebak Budi tak sekedar tempat jual beli bahan pokok. Pasar ini telah bertransformasi menjadi destinasi wisata yang menampilkan keberagaman rasa khas Lampung dan Nusantara. Ya, saat ini saya sedang berada di Pasar Lebak Budi dan saat ini juga saya sedang bersama salah satu penjual di sini dengan Ibu siapa, Bu? Sri Karyani. Ibu Sri Karyani ya, sebagai penjual di Pasar Lebak Budi ini. Ibu Sri ini udah berapa lama jualan sini, Bu? Udah mau 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya, Bu ya. Kalau di sini, Bu, sistemnya kontrak apa gimana, Bu? Kontrak. Kontrak. Kita ambil bulanan. Bulanan. Kalau per bulannya berapa, Bu, kalau boleh tahu? Kalau harga normalnya 850 sebulan. 850. Tapi kita karena dari awal kita dagang, jadi dapat diskon. Diskon. Ya. Jadi per bulan 400. 400 ya, Bu ya. Di sini di Pasar Lebak Budi ini, Bu, yang rame biasanya di hari apa aja, Bu? Rame Sabtu Minggu. Sabtu Minggu, weekend ya, Bu ya, libur. Tapi semenjak ada pasar ini banyak kulineran. Banyak kulineran, Bu ya. Tiap bulan kita ngadain kulineran. Itu program apa gimana, Bu? Nah, dari program kulineran. Oh, program ya, Bu ya. Iya. Banyak yang masuk orang. Iya. Ya, mungkin itu saja ya, Bu ya. Untuk waktunya saya ucapkan terima kasih, Bu. Terima kasih. Tak kalah menarik, terdapat juga penjual kopi asli yang diseduh dengan cara tradisional dan hangat, menjadi pelengkap yang pas untuk nongkrong-nongkrong santai. Bandar Lampung, Iqbal Apriyanda, Saburai TV melaporkan.
Beberapa nelayan lokal di Kampung Nelayan Maju, Kelurahan Teguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, memanfaatkan lahan pesisir untuk melakukan budidaya kerang hijau. Di Kampung Nelayan Maju, Kelurahan Teguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, beberapa nelayan lokal memanfaatkan lahan pesisir untuk melakukan budidaya kerang hijau. Dengan menggunakan alat sederhana seperti tali dan pelampung, mereka memasangnya di laut sebagai media untuk menarik perkembangbiakan kerang hijau. Kerang hijau merupakan salah satu tangkapan nelayan yang sering kita jumpai di restoran seafood maupun nasi. Di ujung Kota Bandar Lampung, ternyata ada salah satu kampung yang membudidayakan kerang hijau serta menjadi mata pencarian mereka. Bagaimana keseruannya? Yuk ikutin saya. Aktivitas panen biasanya dilakukan sejak pagi hari mulai pukul 8. Kerang hasil budidaya dijual ke pasar dengan harga sekitar Rp10.000 per kilogram. Dengan target pemasarannya terbuka untuk semua kalangan masyarakat. Namun, dalam prosesnya, para nelayan masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya serangan hama yang mengganggu pertumbuhan kerang, serta banjir yang kerap merusak lokasi budidaya kerang hijau. Selamat siang, Ibu. Ya, selamat siang. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Sulawina. Oke, kalau boleh tahu, ini tadi datangnya jam berapa? Jam 12. Jam 12. Biasanya nelayan itu pergi mengambilnya jam berapa? Pagi. Sekitar jam 8. Jam 8. Nah, harga per kilo kerang hijau ini berapa ya? 10.000. 10.000 per kilo. Oke. Terus cara budidaya kerang hijaunya bagaimana? Nanamnya. Ya itu apa? Kita beli sih semuanya itu, beli tali, beli pelampung, pasang di laut. Terus kira-kira target pasarnya untuk kerang hijau ini siapa aja, Bu? Banyak sih. Banyak. Maksudnya orang-orangnya. Ya banyak kan isinya rata-rata nelayan. Punya tanaman kerang hijau. Kendalanya biasanya apa aja, Bu, dalam membudidayakan kerang hijau ini? Ya itulah apa namanya, ya ini kayak macam hama gini, itu dia bisa ngerusak juga. Terus siram ini, terus sama banjir, hujan itu. Kadang sampai hilang tanaman kita bawa. Paling banyak berapa kilo? Dari Bandar Lampung, Putri Amanda, Sabure TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini dan terima kasih telah menyaksikan Sabure News. Saya Rista Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.